تغرس الإيمان فينا، أحرص الناس علينا، أقرب الناس إلينا، كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. أمتي أمتي يقولها لنا يوم القيامة. أمتي أمتي يقولها شفاعة أنا لها أنا لها. جئتنا نورا مبينا، تغرس الإيمان فينا، أحرص الناس علينا، أقرب الناس إلينا، كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. أمتي يقولها لنا يوم القيامة. أمتي يقولها شفاعة أنا لها أنا لها.
Cek, suara saya sudah terdengar? Suara Ibu sudah terdengar, Ibu. Assalamualaikum, dengan Arif saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aris ya? Arif, Ibu, Arif. Arif? J. Ya, sebentar. Suara jenengan agak pelan ya. Suara saya sudah ini jelaskah? Jernih, jelas Ibu Alhamdulillah suaranya? sudah jelas Ibu. Alhamdulillah. Oke, ya, alhamdulillah. Monggo kalau mau dimulai, Pak Arif. Baik. Assalamualaikum Ustazah Urba. Semoga masih ingat dengan saya ya. Waalaikumsalam. Iya, ingat. Ingat-ingat, iya Mbak Erina, apa Ya. kabar? Alhamdulillah Ustazah, baik. Alhamdulillah. Iya. Baik, mungkin saya izin untuk memulai sekarang dan ini peserta sudah hadir di ruang virtual Zoom. Oke. Ada berapa ya pesertanya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di kesempatan webinar kali ini bersama dengan Lazisku dalam rangka menyambut bulan Ramadan, dan kita juga perlu mempersiapkan tentang mental kita, dan temanya pas banget tentang kesehatan mental kali ini. Tentunya bersama dengan Ustazah Dr. Siti Urbayatun, MSc Psikolog. Ya. Teman-teman semuanya mungkin sudah dibantu nggak ini jamaahnya supaya terlihat gitu ya, boleh dibantu ya supaya saya bisa menyapa-nyapa ya, boleh ya, pinjam ya Mas ya. Oke, baik. Alhamdulillah nih ada peserta dari, ada banyak nih ya, alhamdulillah teman-teman semuanya sudah hadir di sini. Mungkin boleh memberikan apa ya, kalau yang bisa on cam, mungkin sebagai sebuah apresiasi di awal pertama kali, boleh sebentar saja, supaya kita bisa melihat dan bersilaturahim melalui ruang kelas, ruang virtual, begitu ya. Sayang banget kalau kita hadir mungkin dengan kesibukan masing-masing, tapi kita sudah komitmen kan untuk sama-sama hadir. Jadi mari kita hadir, mindful listening juga, hadir secara utuh, untuk bisa mendapatkan pencerahan yang luar biasa di kali ini. Jadi untuk pertama kali boleh ya teman-teman di on cam kan dulu. Ini ada Mbak Andi, Mbak Apsila, Mbak Arbi, kemudian ada Pak Dedi ya. Terima kasih banyak yang sudah on cam. Ada Ibu Sonya, ada Ibu Farida, ada Bapak Agus. Alhamdulillah semuanya, semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat iman, takwa, kesehatan lahir dan batin. Baik, untuk mengawali bersama kita kali ini, mari bersama-sama kita istighfar 3 kali, kemudian kita awali dengan Al-Fatihah. Mari bersama-sama istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal buat kita untuk lebih membuat mental kita menjadi sehat. Jangan sampai mental kita mental ya, dengan kondisi yang luar biasa, dengan segala gejolak yang terjadi di bumi kita. Dan baiklah, kita langsung saja kepada yang terhormat Ibu Ustazah Dr. Siti Urbayatun, MSc Psikolog, untuk berkenan menyampaikan pencerahan di kesempatan webinar kali ini. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mbak Erina. Udah lama ya nggak ketemu ya Mbak Erina. Alhamdulillah dipertemukan Allah pada sore hari ini. Semoga barokah kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fillah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saya menyeru saya sendiri untuk berdoa menuntut ilmu selain Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa menuntut ilmu pada sore hari ini Allah karuniakan kepada saya khususnya silaturahim yang membawa ilmu untuk saya sendiri ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Ustazah, Ikhwan Akhwat. Yang terhormat Pak Sigit barangkali rawuh dan staf Lajis Quran yang telah memberi saya kesempatan untuk bersilaturahim pada sore hari ini ya. Jazakumullah khairan. Dan juga kepada Ikhwan Akhwat, Ustazah dan Ustadz yang hadir pada sore hari ini. Salam kenal. Semoga perkenalan kita membawa barokah dan manfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Tadi Mbak Erina menyebutkan ya salah satu concern ya kita adalah mempunyai mental yang sehat ya Mbak ya, bukan mental tadi ya, tapi mental yang sehat gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa berdoa dengan doa yang senantiasa kita ulang-ulang. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami berikanlah kepada kami fi dunya hasanah, kehidupan di dunia ini dengan kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kehidupan di akhirat juga dengan kebaikan. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kita, jagalah kita dari annar, api neraka. Ini doa yang senantiasa kita panjatkan supaya kita tetap berada dalam al-hasanah, kebaikan ya. Nah ini mungkin yang kemudian Lazisku mengangkat tema ini, salah satunya kebaikan dalam mental kita ya. Karena tidak bisa dielakkan bahwa di dunia ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Berwarna-warni ya, warna-warni ya. Kadang indah, kadang kita gundah ya. Ada saatnya kita ini tertawa, ada saatnya kita juga menangis ya. Bapak-bapak menangis juga ya. Kan terpuruk tapi insya Allah bisa bangkit lagi begitu ya. Itulah manusia yang hidup di dunia, tidak selalu mulus jalannya ya, tidak selalu lempeng ya, tidak selalu berisi kemudahan-kemudahan. Tapi Allah senantiasa membuat jalan itu kadang naik, kadang turun, kadang terjal, kadang halus gitu ya. Nah, itulah hakikat manusia di dunia ini memang tidak berada dalam kesempurnaan. Jadi selalu Allah berikan kita ujian-ujian pada kita semuanya dalam rangka sebenarnya Allah ini ingin menaikkan tingkatan kita, makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah berbeda kalau diuji dengan yang tidak diuji ya? Kalau diuji ternyata dia mampu menghadapi, maka dia berbeda dengan yang tidak diuji dan dia lempeng-lempeng atau lancar-lancar. Nah itulah yang senantiasa kalau kami ya mengajak klien yang datang konsultasi psikologis itu salah satunya adalah ya itulah manusia yang hidup di dunia itu senantiasa diberikan ujian-ujiannya, tidak selalu mudah, tidak selalu diberikan warna yang indah seperti yang kita harapkan selalu ya. Itulah kita ini manusia bukan malaikat ya. Kehidupan yang mau sempurna ya nanti ketika sudah di surga ya barangkali
kita tidak akan merasakan kesusahan lagi. Tapi ketika di dunia, maka itulah kehidupan dunia ini memang penuh dengan onak dan duri, tapi juga diberikan nikmat-nikmat yang kalau kita merasakan, betapa nikmat itu kadang begitu banyak, tapi sering lewat ya. Yang kita ingat hanya yang ujian-ujian. Nah, itulah bagi seorang mukmin kita senantiasa menyadari itu semuanya. Nah, akhir-akhir ini kita mungkin membaca berita-berita juga yang mungkin salah satu dari kawan kita, kenalan kita, atau kolega kita, atau rekan kita, atau yang tidak kita kenal ya, berita-berita bahwa mereka itu merasa putus asa ketika menghadapi satu masalah. Ya. Nah, putus asa itu artinya apa? Asanya putus, harapannya itu putus. Nah, itulah maka kemudian muncul orang-orang yang butuh bantuan, orang-orang yang membutuhkan keseimbangan ya di dalam mentalnya supaya asanya atau harapan hidupnya ini kembali naik. Nah, oleh karena itu kemarin saya sedikit nawar ya sama Pak Sigit untuk mengangkat tema ini tentang mengenal berbagai macam gangguan mental, sebab dan penanganannya ya. Meskipun ini kalau di kuliah itu 1 semester ya, namanya judulnya psikologi abnormal. 3 SKS. Jadi ini mohon maaf jika nanti tidak semua barangkali sebenarnya macam gangguannya itu begitu banyaknya, tapi mungkin tidak semuanya akan kita bahas nih pada sore hari ini. Sekedar mengingatkan saya sendiri dan semoga juga untuk ustadzah-ustadzah, ustadz-ustadzah bisa membawa manfaat ya, insya Allah. Nah, tadi ada yang paling jauh dari mana ya Mbak Erina ya? Iya, Ustazah. Paling jauh dari mana? Ini Dari Jawa, ada yang dari luar Jawa juga? Oh iya. Ada ini dari Kalimantan, Bu. Oh, Masya Namanya Allah. Dari Iya. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Dari Jogja. Dari mana? Dari Subang. Dari mana? Oh, ya, Subang, Masya Allah. Iya. Ya, Ya, semuanya ya. tolabul ilmi, Bu. Ya, ya, mohon nanti saya yang ingin tolabul ilmi ya. Oh, Papua hadir, Masya Allah. Mbak Rianti ini dari Papua, Masya Allah ya. Masya Semoga Allah. Allah, Ya, salam ini. semoga. Jadi kalau dengan Papua kita beda 2 jam ya, Bu Urba ya. Oh iya, iya betul. Iya, iya. Semoga Kita nanti berbeda 2 jam. tidak mengganggu ibadahnya ya, Mbak Erina ya. Dari Bengkulu, dari Bengkulu. Izin Bengkulu, Masya Allah, ya ya. Salam kenal Ustadz Ustadzah, Bapak Ibu dan Ehwan Ahwat. Saya izin share screen boleh ya Mbak? Iya, silakan Ibu. Iya. Ya, ini mengenal gangguan mental, sebab dan penanganannya. Sudah diberikan nggih materinya? Ya, menyusul juga nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi gangguan, apa sih yang disebut sebagai gangguan? Atau kalau kami di psikologi itu disorder ya, mengalami disorder atau gangguan. Nah, mengapa terganggu? Karena ada sesuatu yang tidak normal, ada sesuatu yang abnormal. Maka kami punya mata kuliah itu namanya psikologi abnormal. Nah, sebenarnya kalau kita ingin nanti mengarahkan kepada ini diagnosisnya gangguan apa, kita harus tahu definisi abnormal dulu ini. Ini yang ngomong ini sebenarnya jangan-jangan abnormal juga ya. Ya, maka kita perlu tahu definisinya ya, abnormal itu apa. Menurut Mbak Sonya nih. Nah, ini Mbak Sonya dari mana Mbak Sonya? Dari Bengkulu, Bu. Oh, Bengkulu. Ya, Mbak Sonya. Izin bertanya, Mbak Sonya, boleh open mic? Ya, mic-nya bisa dibuka. Menurut Mbak Sonya yang disebut abnormal itu yang bagaimana? Masih mood Mbak Sonya? Oh, atau di mood semua jangan-jangan sama panitia? Oh iya,
Mungkin Atau ada yang mau gimana, Mbak? Ustazah mungkin boleh nih lewat chatbox aja, lewat chatbox mungkin bisa langsung ketik Oh, gitu boleh, ya. boleh. Silakan lewat chatbox. Teman Ya, apa sih yang dimaksud dengan abnormal? Dari Surabaya, dari Lampung, dari nggak bisa dibuka baksonya ya, nggak apa-apa sih. Dari Maluku Utara, Masya Allah saya pernah ke Ternate. Maluku Utara. Dari Aceh, Masya Allah. Dari Jerman, Masya Allah. Ini bisa bagus ya sinyalnya dari Jerman ya. Alhamdulillah. Dari Aceh Besar, Surabaya, Masya Allah. Cek. Rendah saya. Oh, Umi Heni, Masya Allah. Apa kabar Umi Heni? Mbak Anis di sini ya, Denpasar, Masya Allah. Ya, coba menurut Ustazah, abnormal itu yang bagaimana sih? Ya, gitu ya. Iya. Nah, ini kuis ya namanya. Kuis, apa itu abnormal? Belum ada yang jawab ya. Di chat atau di Q&A? Di chat boleh ya. Oke. Izin Bu, saya jawab boleh? Oh, boleh. Sudah bisa dibuka ya, Mbak Sonia. Ya, udah bisa. Silakan, monggo. Kalau menurut saya, perilaku abnormal itu sering diartikan sebagai perilaku yang berlebihan dari tingkah laku manusia pada umumnya. Yang bertingkah tidak wajar, yang bisa mengakibatkan tekanan yang harus diterima oleh manusia tersebut. Mungkin itu aja, Ibu. Mungkin bisa Ibu tambah. Berlebihan tadi kata kuncinya ya. Oke, Iya. boleh nanti di chat ya, Bapak Ibu sekalian kalau mau sharing. Nah, berlebihan itu berarti abnormal karena melampaui yang seharusnya begitu ya, dia melebihi gitu ya Mbak Sonia ya tadi ya. Iya, betul Ibu. Ya. Nah, monggo kalau mau jawab. Nah, kalau ini dari Asosiasi Psikologi ya Amerika itu mengatakan abnormal itu adanya disfungsi dalam perilaku. Disfungsi itu artinya ketidakberfungsian ya. Jadi kita punya perilaku kan ya, kita punya emosi juga kan ya, kita punya kemampuan berpikir ya. Nah, ketika perilaku kita, kemampuan berpikir kita, dan kemampuan atau kematangan emosi kita ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka ini adalah terjadi yang namanya abnormal itu. Ketidakberfungsian dalam perilaku, emosi, kognitif, ya. Cara berpikirnya juga mengalami disfungsi. Emosinya ini tidak berfungsi ya. Misalnya emosi itu harusnya ya untuk empati kepada orang lain misalnya ya, atau sedih ya dia wajar menangis, tapi kalau sedih malah dia tertawa, itu berarti fungsinya tidak tepat ya. Itu namanya emosinya tidak serasi ya. Jadi kalau kita itu menangis karena ada peristiwa sedih, itu emosi kita berfungsi ya. Tapi kalau suasananya tidak sedih atau gembira, tapi kok kita sedih, nah ini berarti emosi kita tidak berfungsi ya. Maka banyak orang itu sepi dalam keramaian ya, sedih dalam kegembiraan atau sebaliknya. Nah ini berarti emosinya tidak atau kurang berfungsi. Perilaku juga begitu ya. Perilaku itu yang observable, yang bisa nampak ya. Misalnya kita melihat ya, saya melihat Mbak Erina yang cantik, Mbak Sonia yang cantik dan sebagainya. Nah ini berarti fungsi kemampuan kita melihat ya, perilaku dalam mempersepsi, melihat ya. Kemudian kalau melihat sih itu perilaku ya masih ini ya pasif, tapi mungkin ada perilaku setelah Mbak Erina senyum, tapi di mata saya Mbak Erina itu apa ya, senyumnya kok sinis ya. Jadi kemudian mata saya mendeli, awas lo, besok tak cari nomor HP-nya gitu ya, teror gitu ya. Nah ini berarti antara Mbak Erina saya lihat tersenyum dengan perilaku saya itu nggak berfungsi dengan tepat ya. Maka banyak orang senyum-senyum sendiri
ini bukan karena melihat HP ya, senyum-senyum sendiri ngomong sama pohon pisang ya, karena bagi dia apa yang dia omongkan itu ada yang jawab gitu ya. Jadi ini disfungsi nanti di dalam perilaku. Itu nanti ekstrimnya itu sampai ada namanya itu halusinasi ya, halusinasi melihat sesuatu yang tidak dilihat. Nah, perilaku tadi tidak diharapkan dalam konteks kulturalnya dan berhubungan dengan distres pribadi. Distres itu stres yang negatif, itu namanya distres ya Ustazah. Atau hendaya. Hendaya itu hambatan yang substansial dalam fungsinya. Nah, itu ya. Jadi harus ada hambatan yang mendasar dalam kita berfungsi dalam kehidupan ini. Maka itulah yang disebut sebagai abnormal. Karena ada stres yang positif, namanya eustress. Tapi ini abnormal itu yang menyebabkan distress. Distress itu stres yang menyebabkan efeknya itu negatif. Jadi tidak selalu stres itu negatif, ada stres yang positif. Nah, ini kemudian menjadi ukuran, oh berarti kalau misalnya ya, dia itu senyum-senyum, ya tanpa ada temennya, atau orang itu sedih sampai 2 minggu tidak mau keluar kamar, ya itu mengganggu fungsinya apa enggak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau dia kemudian tidak kuliah sebagai seorang pelajar, maka ini sudah fungsinya terganggu. Kalau seorang ibu, biasanya apa tugasnya ibu? Mbak Erina masak atau enggak? Masak ya, masak untuk anak, masak untuk suami, tapi fungsinya sebagai seorang ibu jadi terganggu, udah malas masak ya, malas ngurus ini apa bunga-bunganya tidak pernah disiram ya, tidak pernah disapu halamannya, ini berarti ada fungsi yang terganggu. Nah ini berarti mungkin sudah abnormal, tapi mungkin masih berfungsi dengan baik ya, dia sedih ya, sedih karena habis ini apa calon presiden saya kok ini tidak sesuai harapan ya, ya sedih ya. Tapi masih berfungsi dengan baik, masih ikut pengajian lazisku, masih datang kuliah, masih masak ya. Berarti ini masih berfungsi ya, berarti belum abnormal ya. Nah itu gampangnya ya, gampangnya untuk melihat abnormal itu kata kuncinya fungsinya terganggu apa enggak, kemudian mana yang terganggu, apakah perilakunya, emosinya, atau kognitifnya. Nah inilah yang kemudian menyebabkan banyak macam ya. Kalau kejadian-kejadian di sekitar kita ini, Masya Allah, berbagai macam abnormalitas atau gangguan. Nah indikatornya Bapak Ibu sekalian, nah ini ya, ini kayak kuliah jadi saya. Itu 4D ya, 4D. D yang pertama apa? Bisa nampak enggak ini? Soalnya tulisannya agak enggak ya ini. Distress ya. Distress. Tadi apa? Distress itu stres yang negatif ya. Nah, kemudian disfungsi. Disfungsi artinya ada sesuatu yang tidak berfungsi. Kemudian deviansi. Deviansi adalah penyimpangan tadi Mbak Sonya tadi ya. Berlebihan itu berarti ada deviansi ya, menyimpang ya. Ada sesuatu yang lebih ya, devian itu menyimpang. Dangerous, ada perilaku yang mengandung suatu bahaya ya. Itu 4Ds ya, disebut 4D ini ya, salah satu buku mengatakan ada cirinya gampang, 4D ini ada enggak ya, atau salah satunya bisa jadi, tidak harus semuanya. Dan demikian yang paling sering kita alami dalam sehari-hari, meskipun kita belum tahu ya, ini saya ini udah abnormal apa belum, yang mana ya? Distress ya,
Mungkin ya. Kalau disfungsi, alhamdulillah kita masih berfungsi. Ustazah, Devians, ya. Ustazah, boleh ya, mungkin jamaah yang hadir di ruang virtual kali ini juga mungkin dengan ketemu dengan 4D tadi, yaitu ada distress, ada disfungsi, ada deviasi, dan juga kemudian ada dangerous tadi, yang mungkin yang biasa diucapkan itu adalah stres gitu ya. Stres, aku lagi stres gitu kan. Nah, mungkin misalnya dari 4D tadi ini termasuk distress tadi, bagaimana kita secara aplikasi keseharian gitu ya, mental yang terganggu itu seperti apa? Karena kan banyak ya Ustazah ya, orang yang tiba-tiba jadi menarik diri atau mungkin tiba-tiba dia menyakiti diri sendiri. Mungkin seperti apa? Distress dan stres itu apakah supaya kita juga sama mengartikan stres itu tadi, Ustazah? Ya, stres itu sebenarnya artinya tekanan, ada tekanan ya, sesuatu yang menekan dalam diri kita ya. Kalau ada sesuatu yang menekan, maka kita menjadi produktif atau enggak ya, atau kita mundur. Nah, itu. Kalau di stres itu kalau kita mendapatkan satu tekanan, tuntutan misalnya ya, harapan orang lain atau tugas-tugas itu kan menekan ya, sesuatu yang menekan, itu membuat kita berdaya, maju, produktif, atau sebaliknya kita terpuruk. Kita menjadi lower ya, lower motivation, lower activity-nya, kegiatannya jadi malas, ngapa-ngapain. Nah, itu berarti sudah menurunkan potensi dia ya. Nah, itu menjadi distress Mbak Erina. Tapi banyak ya, ini stres itu juga diciptakan loh. Karena stres ini bisa meningkatkan arousal ya. Arousal itu bahasa psikologi. Sumber daya seseorang ya. Arousalnya itu muncul. Gairahnya itu muncul kalau ada sesuatu yang menekan. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang menekan itu cenderung nyantai gitu Mbak ya. Pernah kita nggak ngapa-ngapain terus malah juga lewat gitu saja ya waktu, tapi begitu ada tugas, loh saya bisa ya hari ini A B C D E F G H I J, itu ternyata bisa dengan adanya tuntutan tekanan yang ada. Nah itu bedanya nanti yang tulisannya stres ya, stres itu stres yang untuk meningkatkan kinerja. Di perusahaan-perusahaan biasanya perusahaan itu menciptakan pesaing untuk para karyawannya. Pesaing misalnya produk yang mirip ya, produk-produk yang kemudian nanti karyawan jadi oh ini ada produk nih. Produk kita harus lebih baik. Nah, itu stres yang memang diciptakan ya. Stres yang diciptakan itu tujuannya adalah supaya muncul potensi-potensi kita yang masih terpendam. Karena sebenarnya kalau secara faal ya biologis itu manusia itu kalau tidak di kulik-kulik gitu ya, tidak dikulik-kulik potensinya itu dia tersimpan dalam bentuk energi yang tersimpan ya dalam glikogen, dalam bentuk glikogen ya. Glikogen itu simpanan energi, simpanan lemak, simpanan. Itu nanti dia bisa diurai oleh adanya arousal tadi ya, tuntutan atau tugas atau perintah gitu ya. Nah, maka sering ada sistem kebut semalam itu ya kalau kita dalam kondisi stres. Nah, kita itu ternyata kok bisa ya tidak tidur semalam gitu ya. Tapi begitu tidak ada stres, maka kita tuh nyantai seperti itu. Itu bedanya itu sangat kelihatan ya Mbak Erina ya. Mudah-mudahan tidak sulit ya dipahami ya antara distress dan eustress. Ada yang boleh langsung komen ya? Ya, Ibu baik. Silakan jamaah yang hadir di kesempatan kali ini, silakan kalau ada pertanyaan boleh melalui chat box atau bisa juga raise hand. Nanti bisa langsung dialog begitu ya, karena supaya mungkin apa yang disampaikan oleh Ustazah Urba dan juga apa yang ingin kita tahu tentang gangguan mental gitu ya. Karena kan akhir-akhir ini Ustazah Yun Sewu, banyak sekali orang yang tiba-tiba bunuh diri.
Kalau dulu orang bunuh diri itu kan banyak karena patah hati, karena mungkin status ekonominya kurang gitu. Tapi sekarang luar biasa sekali loh, Ustazah. Bahkan terakhir kemarin ada seorang ibu-ibu yang bunuh diri mengajak anak-anaknya begitu ya. Nah, apakah itu juga termasuk gangguan mental? Terus bagaimana Islam memberikan solusi terhadap hal-hal seperti ini? Ya. Nanti salah satu gangguan mental itu tadi kan ada perilaku, ada emosi dan kognisi ya Mbak ya. Ya. Jadi kalau depresi tadi ya yang bunuh diri itu salah satu simptom dari depresi. Simptomnya banyak, salah satunya yang berat itu biasanya sampai ke bunuh diri. Nah, itu moodnya biasanya yang dominan itu adalah emosinya tadi ya, disfungsinya di emosi kalau kecenderungan bunuh diri itu. Tapi mungkin nanti ada gangguan yang lebih dominan ke kognisinya yang bermasalah. Emosinya mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi cara berpikirnya ini yang cenderung mengalami disfungsi tadi ya. Disfungsi dalam emosi itu salah satunya tadi depresi. Nah, itu namanya nanti ada dua Mbak, model bipolar dan yang unipolar ya. Nanti ada gangguan yang namanya depresi bipolar atau gangguan bipolar dan gangguan mood yang itu hanya sedih saja. Tapi ada juga gangguan itu yang episodenya itu sedih, tapi nanti kita nggak tahu. Tiba-tiba ada episode sekian bulan itu dia cenderung orangnya justru malah aktif, energinya meluap-luap. Tapi ini dia bipolar sebenarnya. Nanti ada episode di mana dia kemudian sedih. Nah itu ada dua kutub, maka namanya bipolar. Nah itu termasuk salah satu gangguan mental kalau memenuhi tadi, menyebabkan tadi, mohon maaf saya kembali, distress pribadi, secara pribadi dia pun ada penurunan loh. Misalnya tadi kuliah terus jadi nggak kuliah. Tapi Mbak Erina ada juga loh mahasiswa kami ya, karena saya suka ngetes juga di kelas, siapa yang ada kecenderungan bunuh diri, pernah ada ide bunuh diri atau berpikir mau bunuh diri itu, mereka juga mengangkat tangan. Tapi mereka masih kuliah Mbak Erina ya. Masih bisa kuliah, masih bahkan cum laude gitu ya. Tetapi mereka mengalami simptom-simptom depresi. Tapi, nah nanti kalau ini mau kita ukur itu 0 sampai 100, Mbak. Ibu Bapak Ustazah. Jadi 0 sampai 100 itu fungsinya, karena selalu kita lihat itu dia masih berfungsi enggak sih? Mengapa fungsi ini penting? Karena tidak ada satupun manusia itu yang tidak pernah stres kan? Itu manusia itu selama hidup pasti kita berdampingan ya, dengan selama masalah, hidup pasti dia berdampingan. Tetapi betul fungsinya seberapa? Nah, itu gimana cara ngetesnya Ustazah? Ya, makanya ini nanti ada 0 sampai 100. Kita punya buku acuannya sebenarnya itu. Kalau dia di atas 50, katakanlah ya, 50 ke atas, ini berarti dia masih bisa berfungsinya masih baik. Tapi begitu 50 ke bawah, nah ini berarti dia biasanya sudah butuh bantuan orang lain ya. Mandi harus disuruh, makan harus disuapi misalnya ya. Rawat dirinya juga turun. Dia tidak tadi fungsi-fungsi sebagai pelajar, sebagai ibu, sebagai ayah, misalnya sebagai kepala rumah tangga, sebagai public figure, pejabat, dan sebagainya itu fungsinya langsung drop di bawah 50, berarti ini sudah butuh bantuan dan mungkin bahkan perlu dirawat rutin. Tapi ada yang tadi ya, kami ya bukan hanya mahasiswa, mungkin dosen pun kadang mengalami distress, mengalami disfungsi, tapi fungsinya ini masih di atas 50 lah, 60, 70, 80 gitu ya.
Jadi dia masih bisa menghandle permasalahannya itu. Nah, itulah tadi ya, karena manusia itu diberi potensi, maka potensi itulah maka ajaban gitu ya. Ajaib loh orang mukmin itu, karena kalau dia dikasih masalah, dia itu bisa bersabar. Luar biasa loh manusia itu. Itu berarti manusia itu dikasih potensi, Mbak Erina ya. Tadi ya glikogen, kemudian simpanan lipid ya, lemak-lemak tubuh yang kita konsumsi, kemudian apa makanan rohani yang senantiasa kita makan juga. Nah, itu menjadi sebuah potensi untuk supaya fungsi kita itu bergerak ke 50, 60 dan seterusnya ke kanan katakanlah ya grafiknya itu. Dan manusia itu tidak mungkin selalu dalam kondisi yang 100 puncak gitu ya. Wellness-nya itu tidak mungkin 100%. Wellness-nya itu nanti dia yang penting manusia itu berada dalam kondisi optimum wellness. Jadi wellness-nya itu optimum. Mentalnya itu optimal gitu ya. Naik turun ya wajar tapi harus berada dalam kondisi optimal. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat sejauh mana masalah ini sudah butuh bantuan orang lain, jangan kita pendam. Kadang-kadang kalau kita pendam, jadi kita nggak ngerti ini saya objektif atau subjektif. Karena kalau dipendam sendiri itu jadi subjektif ya Mbak Erina ya. Menurut saya dia itu benci sama saya, aku nggak punya teman, ngapain aku hidup om, aku nggak ada orang yang senang sama saya, yuk saat keluarga kita tinggalkan dunia gitu kan ya. Lah manusia itu di dunia ada berapa miliar sih gitu ya, yang nggak senang berapa orang sih, 5, 10, 15, 20, tapi kan ada ratusan juta manusia yang lain yang belum kita nilai, kita belum menilai apakah benar mereka itu tidak sayang sama kita. Kenapa nilai kita itu hanya berdasar orang-orang 10 orang yang tidak suka sama kita. Tapi ada 100 orang yang akan mungkin sangat mengapresiasi diri kita ya. Mengapa kita hanya fokus kepada yang negatif tadi? Bagaimana Mbak Erina? Maaf, ada yang bertanya dari Aceh, Umi Heni. Pertanyaannya tentang disfungsi itu bagaimana Umi? Misalnya ketika kita sedang sedih, namun tersenyum, karena kita tidak ingin menyusahkan orang-orang di sekitar kita. Apakah ini termasuk gangguan? Oke, berarti ini ada intensi ya, atau menyengaja ya Mbak ya, menyengaja apa ya namanya itu meregulasi emosi kita ya. Berarti ini kemampuan yang dengan sadar kita regulasi supaya kita tidak menambah kesusahan bagi anak kita, tetangga kita, saudara kita. Kalau itu kemampuan sadar yang kita bisa klik switch on, switch off gitu, maka ini sebenarnya keterampilan yang harus kita latih justru. Umi Heni ya, Umi Heni saya juga ya, itu kadang ya sebenarnya saya itu sedih tapi kok ada klien ya, wah gimana nih gitu ya, maka harus switch on switch off kita ini, kita saklar kita untuk bisa ini saya dalam kondisi saya harus melayani orang lain, saya yang harus memberi perhatian kepada orang lain, maka semoga dengan kita memperhatikan orang lain nanti masalah kita itu justru akan tersolusikan gitu ya, terselesaikan dengan kita memberikan, meluberkan ya, karena energi itu kan bisa mengalir gitu ya. Energi sedih itu kalau ada teori jadi otak kita ini kan ada jalur-jalur ke arah otak itu bisa diblok ya, maka emosi sedih kita ini bisa diblok tidak sampai ke otak kita, maka yang sampai ke otak adalah emosi bahagia karena membahagiakan orang lain. Khusyuknya Ali bin Abi Thalib ketika mau dicabut anak panahnya itu bukan berarti tidak sakit,
tetapi saraf sakit yang menuju ke otak itu diblok oleh kehusukan dia untuk memikirkan, berzikir ketika beliau sholat gitu ya. Jadi ini insya Allah dulu kemampuan regulasi yang baik Bu Heni, insya Allah, masya Allah, karena tujuannya intensi kita mulia. Kita tidak ingin menyusahkan orang-orang di sekitar kita. Namun, nah sedihnya kita ini masih enggak ya. Kalau sedihnya kita berlama-lama, nah 2 minggu kalau dalam ilmu psikologi itu 2 minggu itu kesedihan terus dengan ciri-ciri anhe dunia, ya, diajak sesuatu yang yuk kita jalan-jalan yuk sama keluarga, enggak mau. Ya, itu namanya anhe dunia. Yuk makan-makan, enggak mau. Nah ini sesuatu yang menyenangkan pun enggak mau ya. Nah ini berarti ada anhe dunia minimal 2 minggu, itu namanya depresi ringan. Jadi ini jangan lama-lama sedihnya ya. Demikian Mbak. Ada pertanyaan lagi Mbak? Ada lagi pertanyaan ini Mas Firman ya? Dari Mas Firman. Mohon izin bertanya boleh ya? Langsung ya. Kalau sebagai bos atau atasan tidak bisa marah ke bawahannya, dikecewain tapi nggak bisa marah, diselingkuhin sama pasangan juga nggak bisa nangis dan marah. Apakah itu termasuk gangguan atau tidak? Jadi responnya itu senyum atau tersipu atau paling diam. Ini untuk semua kasus atau hanya ini ya Mas Firman? Gini, jadi kadang-kadang kelemahannya orang-orang di Indonesia itu mereka tidak dilatih berbagai emosi sejak kecil ya. Jadi aku tuh sebenarnya mau marah, tapi kok nangis ya? Ada nggak? Jadi saya itu sebenarnya mau marah, tapi kenapa kok malah air mata saya kok, jadi kok saya jadi nangis. Jadi dia tidak terampil untuk mengekspresikan marah tanpa harus kehilangan kendalinya, misalnya begitu ya. Karena marah itu tidak harus kehilangan kendali loh, ya. Tidak harus kemudian mukul ya, nonjok suami atau harus mukul pecah belah gitu ya, enggak ya. Marah mungkin biasanya emosi itu membuat sistem kardiovaskuler kita itu cepat ya. Misalnya darah dipacu lebih cepat, kemudian vasodilatasi pembuluh darah melebar, sehingga nanti wajah kita jadi merah karena untuk aliran darah supaya lebih cepat dia melebar. Kalau dia tetap menyempit, nah ini karunia Allah, kita ini diberi pembuluh darah yang fleksibel ya, elastis, bisa melebar, bisa menyempit. Dalam kondisi marah itu dia melebar karena aliran darah harus cepat supaya tidak pecah ya pembuluh darahnya. Nah, itu ya. Mungkin karena kita tidak terlatih untuk marah secara terkendali. Bisa pola asuh juga bisa ya. Nah, maka latihan aja marah nih. Nah, latihan marah tapi terkendali. Ini sini Abi mau marah nih gitu ya. Ini marah nih. Ini marah nih. Purba ya. Mungkin bisa ini sekaligus nih mengajar memberikan pencerahan kepada kita semua para peserta yang hadir di ruang virtual Zoom ini terkait bagaimana mengelola kesehatan mental kita. Seperti tadi ya, kita marah, kita jengkel. Nah, itu mengelolanya seperti apa? Karena kadang-kadang itu tadi ya Bu Urba, kita nggak ingin nyakitin anak kita nggak ingin nyakitin pasangan kita nggak mau nyakitin orang tua kita, tapi dalam hati itu sebenarnya gedek banget gitu. Nah, ini supaya tidak terjadi distres atau mungkin disfungsi gitu ya, kita kehilangan kepekaan rasa. Nah, itu bagaimana cara yang mengelola? Seperti tadi Pak Firman, seperti tadi misalnya Bu Umi Heni gitu ya. Nah, itu apa yang harus kita latih? Mungkin ya sudahlah ya, kita mungkin waktu kecil belum terbiasa dengan ekspresi emosi. Nah, sekarang sudah terlanjur, udah kebacut nih Bu Urba. Apa yang harus kita lakukan? Iya. Jadi ada yang namanya short term ya, reaksi tubuh itu yang short term yang bisa kita kendalikan itu jangka pendek, itu bisa kita rubah cepat gitu ya. Apa misalnya nafas. Orang yang marah itu salah satu gejala tadi itu nafasnya jadi cepat ya, karena
untuk sirkulasi darah. Maka salah satu kendali marah yang kemudian untuk menenangkan diri itu atur nafas, Mbak Erina, ya, Bapak Ibu sekalian. Atur nafas itu namanya ada relaksasi pernafasan. Nah, itu banyak nanti di YouTube atau di apa ya, modul-modul relaksasi pernafasan Instagram atau apa itu, teman-teman kesehatan mental itu banyak mengupload itu ya, cara meregulasi pernafasan kita. Tarik nafas pelan 1 2 3 4, keluarkan perlahan-lahan. Tarik nafas, jadi tenang dulu lah intinya Mbak Erina. Itu karena dia yang short term yang bisa mudah kita kendalikan ya. Kemudian selain nafas apa? Otot. Nah, biasanya kalau kita sedang marah, otot kita itu apa? Kenceng ya, kenceng. Nah, itu nanti ada namanya latihan relaksasi otot. Itu juga bisa dilatihkan. Itu yang cepat ya. Kemudian dalam kondisi itu ternyata memang mind and body itu selalu ada kaitannya. Jadi kalau ibu bapak itu sedang marah kemudian nafasnya pendek-pendek, suaranya meninggi, tidak di lowerkan ya, tidak di switch off kan, itu nanti akan jadi gemetar. Kemudian pembuluh darah ya agak riskan gitu ya. Nah, makanya tadi dengan adanya latihan-latihan seperti itu, kita akan tenang. Kalau dalam Islam berwudu ya, dingin ya, dingin. Badan kita menjadi dingin. Sholat kita fokus kita akan terfokus kepada zikrullah misalnya daripada kepada masalah yang kalau kita pikir sendiri belum tentu solusi kita ini yang benar, tapi kita berada dalam situasi yang seolah-olah kita benar ya. Itu namanya regulasi relaksasi. Dengan relaksasi pernafasan, relaksasi zikir juga bisa ya. Mahasiswa saya meneliti dengan relaksasi zikir ya untuk mahasiswa. Jadi diberikan zikrullah ketika menarik nafas, mengeluarkan dan merelaksasikan otot itu sambil berzikir, sambil astagfirullah. Ada yang kemudian membuka Al-Quran sambil menenangkan diri, membuka Al-Quran, apapun yang dibaca, ayat apapun, buka Al-Quran, baca artinya, gitu ya. Nah di situ kemudian kita merenung, ternyata Masya Allah ya, apapun bacaan Al-Quran itu ternyata kemudian proses berpikir kita yang terlalu kadang-kadang subjektif itu bisa menjadi lebih ada arahannya, ada panduannya dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Itu ya salah satu yang short term tadi. Tapi kalau yang long term mungkin nanti ada latihan namanya kognitif terapi ya. Nah, itu nanti ada ininya, langkah-langkahnya. Nanti langkah-langkahnya seperti itu, Mbak Erina. Baik, Ustazah. Baik, kepada jamaah Bapak Ibu yang hadir di sini. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Ibu. Saya bacakan ya, Bu. Dari Pak Purnama Nugraha. Dari sisi ilmu psikologis, berapa emosi, Bu, dalam yang ada pada manusia? Apakah ada bagian dari diri kita yang bisa mengenali emosinya? Karena setiap emosi akan mempengaruhi detak jantung, nafas, aliran darah, dan lain-lain. Sebenarnya kontrol emosi ini dimulai dari mana, Bu? Nafas, atau pikiran, atau dari mana dulu? Terima kasih ya Pak Purnama. Monggo Ibu. Ya, Masya Allah ya Pak Purnama. Nah, ya saya pernah meneliti tentang emosi ya waktu itu puluhan ya alat ukur ya, alat ukur macam-macam emosi itu saya nggak ingat ya, banyak sekali 40 sekian ya kalau nggak salah itu nama-nama emosi itu. Memang kita kurang ya di Indonesia itu kurang terlatih dengan berbagai macam emosi. Tapi kemudian saya mensortir jadi 10 ya. Waktu itu namanya positive and negative affect scale ya, skala untuk mengukur emosi positif dan emosi negatif. Ada 5 emosi positif, ada 5 emosi negatif. Kebetulan dulu saya risetnya pernah ya tentang emosi. Jadi banyak sebenarnya ya emosi itu. Nah,
sedih, kecewa, tersinggung, ya, bangga, puas, apalagi ya. Kadang-kadang yang kita kenal kan sedih, senang, kecewa, ya. Sedih, senang, dendam, gitu ya. Padahal emosi itu ada puas, kita merasa puas, itu emosi puas itu ya. Bangga itu udah tersinggung, itu yang negatif ya. Jadi ini emosi kita itu banyak sebenarnya, tapi kadang kita tidak melatih emosi-emosi itu. Nah, apa tiap emosi akan mempengaruhi detak jantung, tergantung tadi ya. Kalau emosi positif, ya emosi positif itu nanti ada hormon, ya hormon-hormon yang berbeda dengan ketika emosinya negatif, ya. Emosi negatif itu ada namanya HPA, ya, hipofisis anterior. Nanti dia memproduksi namanya hormon kortikosteroid, ya. Nah, kortisol yang sering disebut kortisol itu hormonnya orang stres. Nah, itu hormon kortisol inilah yang kemudian detak jantung kita jadi tinggi, kemudian aliran darah kita jadi lebih cepat. Itu namanya hormon kortisol yang itu dipicu oleh stres yang distres tadi. Jadi kemudian ada emosi yang senang, misalnya ya kita apa ya, yang membuat senang apa, melihat bunga mawar yang indah atau melihat pemandangan yang indah, ya, melihat pantai, melihat gunung yang mungkin ciptaan-ciptaan Allah. Saya dulu waktu disertasi itu, kalau lihat disertasi itu kan rasanya nggak karu-karuan. Maka selalu saya bayangkan ketika saya disertasi itu saya selalu gambar pantai, ya, karena saya suka pantai. Maka setiap kali saya mikir disertasi, maka yang saya pikirkan itu pantai, ya. Bukan jurnal, bukan setumpuk tugas itu. Nah, itu karena tadi dia akan menggantikan, dia akan bisa menggantikan. Jadi itu nanti jadi positif, detak jantung kita jadi nyaman, ya. Jadi tidak salah kaprah sih, jangan emosi. Nah, itu salah kaprah. Karena emosi itu ada yang positif. Gitu ya. Bapak Jadi Purnama. sebenarnya mindset kita tuh kalau kita bicara soal emosi bukan negatif aja ya Bu. Termasuk ketika Betul. kita bahagia, bangga, puas, bersyukur itu juga emosi ya. Tapi Betul, mindset betul. itu kalau udah emosian gitu tuh negatif gitu loh. Ya. Padahal sebenarnya enggak juga ya. Ya. Baik, Bu Urba, tadi untuk jawabannya Pak Purnama. Pak Purnama sudah clear ya? Ya, kalau dari mana? Dari nafas, pikiran, ya itu tadi mind and body, jadi antara mental kita dengan fisik kita itu saling ada kesatuan, ya. Ruh, ya, dan jasad kita itu ada satu kesatuan. Maka kalau ya sebenarnya kalau kita inama gimana ya, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, ya, atau darah. Maka jika itu baik, baik seluruhnya. Jika itu buruk, buruk seluruhnya. Kita patok itu aja ya. Jadi kolbu, ya, mulai dari kolbu kita yang kita perbaiki, maka yang lain nanti akan baik. Baik. Nah, ini kalau secara spiritual dari hadis Rasulullah begitu ya. Mulai dari kolbu kita yang kita perbaiki, nanti yang lain-lain akan insya Allah mengikuti. Demikian Bapak. Ya, baik Ibu. Bu, alhamdulillah nih yang antusias banyak banget Bu. Kita ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Dari Ibu Riani. Bagaimana cara mengalihkan pikiran kita terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi? Jadi ini sering mengganggu saat tidur. Nah, biasanya kalau orang mau tidur itu kan kadang-kadang pikirannya malah kemana-mana ya Bu. Akhirnya ketika kita tidur ada di bawah alam sadar kita gitu. Monggo Bu. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi nih dari Pak Erik sama satu lagi dari Mas Oci. Mbak Riani ya. Kita ini harus tujuan kita waktu itu mau tidur apa kita mau merenung mencari solusi, ya. Kalau Ibu Riani itu ingin tidur, maka gelombang orang tidur itu gelombangnya alfa. Gelombang alfa itu nggak bisa kalau kita mikirin ini itu tadi yang jelek-jelek gitu ya. Untuk bisa gelombang alfa itu gelombang yang tenang, maka kita selalu memikirkan yang sesuatu yang membuat kita bisa lebih tenang, ya. Apa itu ya?
itu relatif ya bagi Bapak Ibu, mungkin ada salah satu ustadz Allah yarham ya, yang sebelum tidur itu selalu dia memaafkan orang-orang yang hari itu membuat dia tidak suka dan sebagainya, itu dia maafkan. Karena dengan dia memaafkan tuh pikirannya tenang gitu ya Mbak Erina. Tapi kalau dia memikirkan siapa yang bikin masalah hari itu, tapi dengan awas lo besok masih ada hari ya, itu jadinya beta ya, gelombangnya itu namanya gelombang beta. Gelombang beta itu adalah gelombang sibuk. Gelombang sibuk itu gelombang yang untuk bekerja, untuk kita kuliah, untuk kita menyimak ya satu arahan ya dari dosen, dari guru. Itu kita harus waspada, alert ya. Gelombang yang kita waspada, sadar, berpikir, nah itu gelombangnya beta. Maka orang yang gelombangnya beta itu sulit tidur. Maka jadikan pra tidur itu gelombang alfa ya. Berpikir yang positif, berdoa ya. Masalah-masalah dimaafkan tadi ya, salah satu tadi. Nah, itu kemudian nanti kita alfa. Nah, kalau alfa nanti kita cepat tidur seperti itu. Pernah ada terapi itu yang insomnia. Jadi orang-orang insomnia itu kan ingin tidur tapi nggak bisa tidur ya. Iya nggak? Maka kalau dia ingin tidur terus nggak bisa tidur, dia kepikiran terus nggak? Kepikiran kan? Nah, maka justru dibalik ya. Kamu niat malam ini tidak tidur, gitu ya. Jadi sama terapisnya itu disuruh tidak tidur malam itu. Malam itu kalian jangan tidur ya. Kan memang orang insomnia nggak bisa tidur. Dan dia tidak bisa tidur, ya wajar. Tapi dia cemas nggak karena nggak bisa tidur? Enggak. Lah kenapa nggak cemas? Nah, karena memang dia niatnya malam itu saya disuruh nggak tidur. Dan saya memang nggak bisa tidur, tenang nggak saya? Saya tenang. Kemudian dikasih kayak apa sih, CCTV atau apa, dilihat ya, ini percobaan. Ternyata itu orang insomnia pada tidur. Karena apa? Karena malam itu mereka berniat tidak tidur. Karena berniat tidak tidur, dia nggak cemas. Jadi esensinya itu jangan cemas gitu ya. Terima apa yang kau miliki gitu ya. Bu Urba, Bu Urba, berarti kecemasan itu juga bagian dari salah satu gangguan juga ya, yang harus kita terapi juga. Betul, ya. Karena kan ya. orang itu punya tingkat kecemasan yang berbeda-beda ya. Betul, ya. Baik, demikian tadi untuk pertanyaan kepada Bu Riani. Kita beralih lagi ya Bu, karena sekarang sudah jam 5 sore. Tidak terasa ya, wah ternyata perbincangan kita cukup menarik dan banyak sekali yang antusias bertanya ini. Baik, saya bacakan dulu ya Bu. Dari Pak Erik Taufani. Ini saudaranya Pak Andri Taulani ya. Baik. Masya Allah, Ibu Urba, luar biasa sekali. Saya mau tanya Bu, bagaimana cara agar kita bisa ikhlas dan tidak memikirkan kembali ketika ada masalah? Teman tidak mau mengembalikan hutangnya. Terlihat sepele, tapi kadang bikin stres dan secara psikologi terganggu karena belum ikhlas. Tapi kalau ditagih ke yang berhutang, dia akan mengamuk dan tambah buat kita stres. Baik, saya bacakan lagi ya Bu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama. Jadi nanti Ibu Urba bisa mungkin menjelaskan sekaligus ya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Oci. Gimana nih? Ya hilang. Dari Mas Oci tutup. Kita ke oh ya ada. Baik. Pertanyaannya, bagaimana solusinya Bu Urba kalau kita mengalami distress ketika kita menghafal Al-Quran? Di mana seharusnya ketika kita menghafal Al-Quran, kita kan menjadi tenang gitu ya. Tapi malah pada saat menghafal Al-Quran itu mengalami distress karena mungkin tekanan dari pembimbingnya gitu ya, harus hafal gitu kan. Dan kemampuan orang menghafal kan beda-beda ya Bu Urba ya. Nah ini bagaimana solusinya? Satu lagi ya Bu, ini mungkin hampir sama. Mungkin nanti menjelaskannya juga sekaligus. Ibu Anisah Ahmad, mengatasi emosi yang muncul karena hormonal. Nah ini biasanya perempuan banget ini ya. Lagi menstruasi itu kan biasanya emosinya sangat luar biasa.
Kalau nggak marah Halo, banget, Mbak Erina. gitu, happy banget. Silakan Ibu. Monggo Ibu. Ya. Tadi tentang ini ya, hutang ya Pak ya. Iya, Ya hutang. itu Yang satu ikhlas. hafalin Ada orang hutang Al-Quran. belum Yang satu nyaur lagi ya. hafalin. Ya menghafal Quran. Bagaimana sih supaya kita ini ikhlas ya? Jadi memang kalau kita ini kontraknya itu kontrak materi itu lu kasih apa, gue kasih apa, lu dapat apa, dan seterusnya ya. Itu namanya transaksional Mbak ya, transaksional ya. Tapi sebenarnya ada yang imaterial, yang dibalik transaksi-transaksi itu ada yang sifatnya imaterial gitu ya. Yakni misalnya keikhlasan kita untuk memberi jangka waktu bagi yang berhutang, keikhlasan kita untuk tadi ya mengatasi emosi yang hormonal tadi. Oh ini memang lagi masanya dapat misalnya. Nah, keikhlasan kita untuk memberi ruang-ruang itu yang imaterial, yang tidak transaksional, tidak kelihatan sekarang gitu ya. Kita dapatnya itu nggak kelihatan sekarang, tapi kita dapat loh. Kita itu mau dapat, tapi itu masih goib. Masih goib, tapi kita yakin nggak sih kita mau dapat gitu ya. Mau ya insya Allah ya Mbak. Siapa tadi yang menghafal Quran nih? Santri RTA ya. Ini tuh mbaknya itu marah, itu sebenarnya nggak marah mbaknya itu ya, supaya tadi stres ya, dia membuat saya stres, tapi yang harapannya itu stres saya itu yang stres yang membuat saya produktif gitu. Jadi berpikirnya ke sana, bahwa saya akan mendapatkan sesuatu yang sekarang tidak kelihatan, baik itu ketika kita memberi kelonggaran pada yang berhutang, atau malah wis lah untuk kamu aja gitu ya. Itu yang sehat mental saya loh, kita loh ya. Dia mungkin tetap nggak sehat mental ya, karena dia merasa aduh aku kok nggak bisa yang sih kembali atau belum bisa. Tapi kita ini mental kita lebih sehat karena kita berharap bahwa Allah itu 700 kali dan tidak terhingga nanti kita itu dapatnya. Itu yang kita pikirkan. Kita tidak memikirkan keikhlasan itu transaksi yang sifatnya materi saja. Begitu Mbak Erina. Ya, baik. Berarti sudah terjawab ya, Alhamdulillah. Boleh Bu, kita lanjutkan lagi ya Bu. Mari. Ini ada baksonya? Ya. Ini ada yang bertanya tentang ini, gelombang alfa dan beta itu supaya balance dalam tubuh kita bagaimana? Kemudian ada Mbak Winda, pernah dihadapkan pada sebuah kenyataan yang membuat saya shock sampai ketika tiba-tiba jantung saya berdebar-debar sampai lemas. Nah, itu apakah juga termasuk gangguan? Insecure. Nah, insecure nih Bu, ada yang bertanya masalah insecure dari Mbak Sonya. Insecure itu termasuk kesehatan mental nggak sih Bu? Oke. Ya, tadi yang Winda ya, saya pernah dihadapkan kenyataan yang membuat shock sampai tiba-tiba jantung berdebar-debar sampai lemas. Memang ada gangguan yang namanya serangan panik ya. Gangguan serangan panik itu kalau berulang Mbak Winda titeni aja. Titeni itu apa ya? Dicermati apakah ini berulang. Kalau berulang setiap mau masak misalnya ya, atau setiap mau lewat jembatan panjang, atau ketika mau naik ke gedung yang tinggi, kok saya tiba-tiba jantungnya berdebar-debar, lemes, terus panik ya, kadang-kadang sampai teriak-teriak, kadang-kadang mau lompat kalau dia berada dalam gedung tinggi. Nah, kalau itu sifatnya berulang, mungkin kita punya namanya panic attack. Ya, maaf ya. Itu loh bukunya. Jadi ada panic attack, itu namanya serangan panik. Dicarikan buku. Ya. Ya, ada serangan panik itu dia sebentar.
biasanya sebentar serangannya, tapi harus hati-hati. Sebentar ini kalau nggak ditemani, kadang dia ya tadi kadang dia lompat dari satu tempat tanpa sadar gitu ya. Nah, ini kadang membahayakan. Nah, bagaimana ininya cara mengatasinya? Kalau itu tadi berulang, mungkin sebenarnya ada ya. Kalau ini tadi di PPT saya itu ada namanya teori psikologis ya. Kita menganggap teori ini ya pandangan biologis dan pandangan psikologis dan sosiokultural sama integratif. Kalau kita melihat Mbak Winda tadi itu pandangannya psikologis, maka mungkin Mbak Winda ini punya unfinished business ya. Unfinished business itu pengalaman sebelumnya yang belum selesai, tapi dipendam, tapi tidak diselesaikan. Nah, itu kemudian munculnya tanpa sadar dalam bentuk panic attack gitu. Nah, ini sepertinya nanti harus diwawancara dulu ya Mbak Winda ya. Apakah ini panic attack atau sesuatu yang membuat tiba-tiba dia ini maaf ya tiba-tiba kemudian merasa jantung berdebar-debar itu. Maka salah satu caranya segera regulasi emosi, berzikir, berhenti memasak karena membahayakan ya. Kalau dibiarkan di tengah api, maka berhenti didampingi, harus didampingi. Seperti itu ya Mbak Winda. Ya, baik. Nah, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah ya, mudah-mudahan mental kita makin baik dan tertata dengan apa ya izin Allah untuk bisa lebih baik dan menjadikan kita lebih bahagia. Nah, saya beri kesempatan ini untuk yang hadir di virtual, boleh dong langsung raise hand. Dari tadi ini kita bertanya lewat chat box ya. Kayaknya kalau dialog langsung, nah ini saya kasih kesempatan. Monggo yang raise hand bertanya. Langsung dialog dengan Ibu Urba. Siapa Mas? Aku tolong dibantu nggak? Ya, oke. Kita coba manfaatkan untuk bisa berdialog dengan Ibu Urba, Ustazah Urba. Silakan. Karena memang mental kita juga kadang suka nggak. Kita tuh lebih cenderung ke fisik ya Bu Urba ya. Misalnya sakit, demam, itu kan cepet banget kita mengobatin beli obat. Tapi ketika hati kita terluka, kemudian punya luka batin gitu kan, kita anggapnya sepele gitu. Nah, sudah ada yang raise hand. Baik, silakan Ibu Maimunah. Ya, silakan Bu Maimunah, boleh di unmute langsung, boleh bertanya dengan Ibu Urba. Silakan, boleh dibantu panitia untuk di unmute. Ya, Ibu Maimunah dari mana nih? Silahkan. Kayaknya masih mood ya. Ya, mungkin bisa dibantu panitia. Sudah raise hand soalnya tadi ya. Ya, silahkan. Mungkin boleh dibantu untuk untuk bersuara gitu ya, biar dengar suaranya. Bu Maimunah ini dari mana ini? Dari Jawa atau luar Jawa? Nah, ini juga ada yang sudah ada raise hand dulu Pak JN ya. Boleh Pak JN di unmute langsung bertanya? Boleh? Silakan Pak JN. Maaf ya, saya di sini bacanya cuma Pak JN ya. maaf. Ya, silakan. Boleh dibantu panitia untuk di unmute? Ya. Oke. Silakan. Belum ya kayaknya Mbak. Sambil menunggu ini yang pertanyaan Mbak Sonya, apakah insecure termasuk kesehatan mental? Rasa tidak nyaman ya, insecure itu kan dia merasa ada sesuatu nih, ada sesuatu yang tidak nyaman. Padahal baik-baik saja. Nah, ini berarti apa ya namanya itu sedikit kecurigaan, ada kecurigaan yang mengganggu pikirannya ya, sehingga dia jangan-jangan dia akan ngata-ngatain saya, jangan-jangan nanti dia akan membuli saya. Nah, itu kemudian dia merasa tidak nyaman ya. Nah, sebenarnya nyaman tidak nyaman itu ada pada orang lain atau pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kan pada diri kita sendiri ya. Kalau kita mikirin apa kata orang itu nggak selesai-selesai. Energi kita habis kalau kita
orang itu sayang sama kita enggak, orang itu nanti saya diterima atau tidak sama dia, itu nanti energi kita akan terus terkuras. Tapi kalau kita, oh saya mau bahagia hari ini, atau saya mau sedih hari ini, itu terserah kita, mau kita buat saya bahagia atau enggak, itu tergantung kita, maka kita tidak usah menunggu reaksi orang lain terhadap kita. Ya kalau ada reaksi yang buruk, kurang seperti yang kita inginkan, anggap saja itu bonus. Allah ingin memberi pahala hari itu, yang justru kalau kita tidak menghadapi orang seperti dia, kita nggak dapat pahala gitu ya. Ini ilmunya Akim. Alhamdulillah uang saya hilang gitu ya. Alhamdulillah ada orang yang bully saya. Bu Gitu Ruba, ya. Saya Bu Ruba ini yeah. sudah boleh bersuara. Silakan Bu Maimunah atau Pak JN dulu boleh ya. Pak JN atau Ibu JN ya, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. selamat Dengan siapa, malam. Pak? Dengan Fakih Pak Fakih dari mana? Oh, Fakih. dari Papua. Oh, Masya Papua. Allah. Papua. Silakan Pak Fakih. Kebetulan ini saya belum sempat cerita banyak sama dokter SPKJ saya di rumah sakit. Jadi saya bertanya sama Ibu. Saat ini saya pasien rawat jalan di rumah sakit jiwa Papua. Sebelumnya pindah dari Jawa juga sih, cuman saat ini saya diberhentikan kerja karena sempat kambuh di rumah sakit. Jadi serangan panik di rumah sakit sampai kambuh dan akhirnya diberhentikan gitu. Sampai sekarang saya belum bisa masuk ke bekerja lagi. Teman-teman, rekan kerja, bos dan yang lain, atasan itu sudah menanyakan gimana dan apakah sudah sembuh, apakah sudah sembuh, apakah sudah sembuh seperti itu. Saya sendiri karena mereka menunggu saya untuk kembali bekerja, untuk bisa kembali bekerja karena sudah cukup lama saya diistirahatkan seperti itu. Indikatornya itu apa sih ketika saya bisa dikatakan sembuh, sedangkan dari dokter SPKJ saya masih memberikan saya obat dan obatnya sudah saya minum, pun saya dikontrol yang kemarin terakhir itu ada peningkatan dosis obatnya dan saya masih belum merasa baik, hanya saja saya sudah tidak panik saja. Cuman nggak tahu kan kalau nanti ternyata saya di sana di tempat kerja terjadi panik lagi. Jadi saya juga bingung ketika ditanya, kamu sudah sembuh apa belum? Gimana keadaan kamu? Kamu sudah sembuh atau belum? Seperti itu saya bingung mau jawab apa gitu. Di sisi lain saya pengen jawab sembuh, tapi gimana mau jawab belum sembuh, tapi mereka juga lihat saya baik-baik saja gitu. Kadang saya kan juga keluar gitu, mereka lihat seperti orang normal pada lainnya. Kadang orang tidak tahu tentang depresi itu apa yang dirasakan karena itu ada di dalam. Kemudian saya sempat diliburkan seperti ini, justru saya juga kadang bingung dan saya sudah mulai melukai diri sendiri. Jadi di tangan saya itu sudah banyak barcode, itu garis-garis ini saya pakai ini pisau untuk tangan saya, tetapi memang saya tidak sampai ke yang paling vital, yaitu uratnya memang sengaja nggak saya potong. Jadi saya memang hanya di bagian itunya saja sampai membekas dua-duanya di dua tangan saya. Kemudian tangan saya juga masih basah. Cuman orang-orang masih lihat saya seperti biasa, masih normal saja. Saya masih bisa keluar, bisa makan. Sebelumnya memang hilang nafsu makan, hilang makan berhari sampai turun 5 kilo juga. Kemudian sekarang sudah mulai bisa nafsu makan, sudah mulai kembali, sudah mau makan, sudah mau keluar kamar dan lain-lain. Tapi apakah saya sudah bisa dikatakan sembuh gitu? Dan bagaimana saya menjelaskan ke orang-orang tentang keadaan saya seperti itu? Terima kasih, Bu. Masya Allah. Hanif ya tadi ya, Mas Hanif? Fakih, Bu. Fakih, maaf. Mas Fakih ya, Mas Fakih, Masya Allah, syafakallah, sifaan kamilan. Semoga Mas Fakih diberi kesembuhan ya. Kalau yang Ibu pelajari, itu ada gangguan, abnormalitas itu yang sifatnya hormonal atau biologis, fisiologis, tetapi ada yang psikologis saja, ada yang dua-duanya. Nah, perlu dilihat dari pohon keluarga. Dari pohon keluarga itu ada genetik enggak, Mas Aki?
ada dari keluarga Bapak, tapi bukan Bapak, maksudnya saudaranya Bapak itu memang Hmm. ada yang depresi sampai parah sih, sampai gila. Baik, jadi kemungkinan kalau ada pohon keluarga dari ayah, ibu, nenek, kakek, paman, bibi gitu ya, jalur ke atas, 3 jalur ke atas yang minimal itu, ditengarai ada yang mengalami gangguan, itu berarti memang ada ketidakseimbangan neurotransmitter dalam diri kita yang kemudian itu mengatur perilaku ya, mengatur emosi, mengatur cara berpikir. Jadi itu nanti memang obat itu harus sesuai sampai dokter mengatakan stop, baru stop ya Mas Fakih ya. Karena Ya, memang berarti dalam tubuh kita ini memang tidak seimbang ya. Misalnya depresi itu serotonin namanya. Serotonin itu adalah hormon yang mengatur emosi kita. Nah, dalam kondisi serotonin tidak seimbang, maka kita tuh tanpa tahu tiba-tiba saja sedih. Gitu ya. iya, tanpa sebab. Tanpa sebab, betul. Berarti memang kita tidak seimbang hormon kita. Nah, itu obat itu akan membantu short term tadi ya. Obat itu akan membantu menyeimbangkan. Tetapi karena obat itu sifatnya apa? Kayak dikasih dari luar ke tubuh kita ya. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kita itu juga ada drug yang bisa seperti yang diminum tadi Mas ya. Mas Fakih ya. Iya. Nah, tapi kan memang tidak cepat ya. Kalau short term itu dalam artian cepat. Obat itu, obat medis itu dia lebih cepat meregulasi. Perasaan sedih itu nanti tiba-tiba kemudian lebih cepat untuk dikontrol. Tapi memang ada di dalam diri kita ini yang kita sendiri yang membuat kita bahagia. Sekarang Mas Fakih, apa yang membuat Mas Fakih bahagia? Ya, jangan obat dari luar. Jangan mengandalkan semata-mata obat dari luar. Gali ya hal-hal yang membuat Mas Fakih bahagia, yang membuat. Nah, itu dari dalam diri kita itu bisa memuncul ya. Karena kalau apa namanya hormon bahagia itu kita hanya tergantung dari apa yang kita minum, nanti tubuh kita tidak terlatih untuk memunculkannya sendiri, itu Mas Fakih. Tapi karena Mas Fakih punya genetik, maka itu memang jangan dilepas dulu karena kita tidak tahu kan sebenarnya tubuh kita sudah keseimbangannya itu memang harus perlu obat terus-menerus atau kita yang sudah model saya tadi. Karena ada jurnal yang mengatakan memang obat-obatan yang farmakoterapi itu memang efektif, Mas Fakih ya, efektif untuk menjaga kita ya dalam jangka yang lama itu kita menggunakan. Tapi efeknya dan itu bisa cepat. Kalau kita psikoterapi, bukan farmako ya, tapi psikoterapi itu dia lebih lama untuk memunculkannya karena perlu latihan tadi ya, latihan berpikir positif, latihan ikhlas, latihan bersyukur, menikmati, bersabar dan sebagainya, tawakal itu kan latihan, perlu latihan. Nah itu jadinya agak lama ya. Tidak selalu orang itu bisa cepat kemudian ikhlas bersabar. Tetapi efeknya jangka panjang kalau psikoterapi. Nah, saran saya memang Mas Fakih jangan psikiater tok ya. Jangan hanya ke psikiater, tetapi juga ke psikolog, karena nanti mungkin akan diajari yang sifatnya psikoterapinya, selain yang farmakoterapi. Karena Mas Fakih sepertinya ada unsur genetik dari keluarga itu. Begitu Mas Fakih ya. Jadi Mas Fakih sendiri yang bisa mengukur ini, saya memang belum saatnya untuk bekerja sama seperti orang lain bekerja. Biasanya kalau di rumah sakit jiwa itu kita kasih terapi okupasi itu dikasih kegiatan-kegiatan tapi yang nggak terlalu kompleks Mas Fakih. Kalau di lingkungan kerja kan kompleks ya masalahnya ya. Nah itu nanti Iya. bingung. Nah itu relate, nanti kambuh. Maka bertahap ya dari pekerjaan yang nyaman, yang sederhana, yang tidak terlalu kompleks itu aja dulu ya. Yang penting kita berkegiatan, jangan hanya nunggu waktu minum obat tanpa kegiatan. Jadi nanti namanya terapi aktivitas itu dikasih aktivitas yang membuat kita berguna, membuat Mas Fakih itu merasa menjadi orang itu berguna ya, berfungsi. Nah itu
Ya, yang sederhana apa? Jaga toko atau Mas Wage punya ternak misalnya atau nanam-nanam gitu ya. Tapi yang produktif yang tidak terlalu kompleks. Itu lakukan terus menjadi orang yang senantiasa bermanfaat. Gitu sih menurut saya nanti bisa konsultasi ke psikiater plus psikolog ya Mas Wage ya. Iya, Bu. Baik, Mas Fakih, terima kasih banyak ya. Ya, baik, Semoga Bu. Terima Allah kasih. senantiasa memudahkan. Sama-sama. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan juga untuk para peserta yang sudah hadir di ruang virtual Zoom pada kesempatan kali ini. Sayang sekali ya, karena memang kita masih ingin lagi rasanya berbincang-bincang dengan Ibu Urba. Dan ini juga yang sudah raise hand. Terima kasih banyak untuk Ibu Maimunah, kemudian juga untuk Ibu Anissa Ahmad, dan juga untuk Ibu Umi Fatih atau Ibu Umi Fatah ya tadi. Oh Fatih ya. Ya, terima kasih sudah raise hand. Tapi izinkan ya, kami masih akan melanjutkan kembali webinar tentang gangguan sama Ustazah Urba. Pastikan ya terhubung dengan informasi bersama Lazisku. Nah, supaya kita bisa melanjutkan kembali ya, ternyata memang ada beberapa poin yang saya garis bawahi bahwa yang perlu kita perhatikan dan kita aware adalah tentang mental diri kita sendiri. Nah, mungkin Bu Urba berkenan untuk wrapping atau memberikan kesimpulan dari obrolan kita di kali ini, begitu hal-hal apa saja yang harus menjadi poin utama di kali webinar pertama kita kali ini tentang kesehatan mental. Silakan Bu Urba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Apa namanya kita banyak sekali Allah itu memberikan kenikmatan ya kepada kita. Salah satunya adalah semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini adalah cara Allah untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kedekatan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ya perubahan yang kita lakukan itu adalah kita hargai ya. Kita jangan merasa bahwa saya ini kok masih seperti ini, saya kok nggak bisa apa-apa, saya kok. Nah itu nanti kita kurang bisa menghargai. Penghargaan kita terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, progres sekecil apapun itu akan membuat step forward kita itu menjadi orang yang melangkah terus setapak demi setapak ya menuju jalan yang Allah ridhoi, menuju jalan yang Allah bukakan ya untuk hamba-hambanya yang ingin sehat, untuk hamba-hambanya yang ingin menjadi orang yang berguna, yang berfungsi di masyarakat. Nah, banyak orang itu yang secara fisik kuat, sehat ya, tetapi kemudian tidak membawa manfaat. Ya, Allah berikan kita barangkali ya kekurangan-kekurangan, tetapi dengan kekurangan itu semoga justru kita bisa sharing karena saya meneliti orang-orang yang cacat ya kebetulan. Ternyata dari orang-orang yang cacat itu banyak sekali ilmu ya. Kemudian juga kami juga tim peneliti untuk penderita-penderita diabetes, meneliti mahasiswa yang kelompok rentan ya, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan bahkan kekerasan teman dan seterusnya itu ternyata mereka itu tumbuh kepribadiannya ya Mbak Erina dan Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang yang diberi ujian itu growth atau mengalami yang namanya post traumatic growth atau tumbuh menjadi lebih kuat dibanding orang-orang yang tidak pernah mengalami. Ini banyak jurnal yang kita baca orang-orang yang dikasih ujian misalnya penyakit kronis, kemudian orang-orang yang dibom di Palestina ya, orang-orang yang kena WTC ya, bom WTC, kemudian bom di Turki, bom di berbagai negara gitu ya, badai Katrina. Jadi orang-orang ini diteliti serempak di berbagai negara. Ternyata orang-orang yang pernah mengalami kesusahan, ujian-ujian itu mereka namanya tumbuh kepribadiannya. Positif. Jadi kejadian negatif itu justru berdampak positif bagi yang mengalaminya. Nah, ini menarik dari jurnal-jurnal ilmiah sehingga kita tidak merasa kalau kita diberi ujian itu selalu negatif efeknya. Justru ketika kita diberi ujian itu dampaknya akan positif kepada kita. Jadi jangan merasa
malang ya, jangan merasa menjadi orang yang malang, terpuruk. Ujian ini membuat saya tidak bisa apa-apa. Justru riset-riset ini ilmiah ya, evidence base-nya dari banyak negara. Orang-orang itu lebih kuat. Orang-orang itu menjadi orang yang sosialnya tambah ya. Kemudian informasi baru, mereka mendapat informasi baru ketika menjadi orang yang tidak sakit kronis, tidak tahu apa-apa tentang penyakit kronis, tiba-tiba dia dapat ilmu tentang penyakit kronis, belajar penyakit kronis. Jadi ternyata tambah ilmu, tambah teman sesama penderita penyakit kronis, tambah luas pergaulannya. Nah, ini namanya growth. Kita menjadi pribadi yang tumbuh dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa husnudon ya. Insya Allah apapun yang kita hadapi, yang Allah berikan kepada kita senantiasa ajaban mukmin. Mukmin itu selalu semuanya baik. Kita harus ridho apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah Allah akan memberikan peningkatan-peningkatan pada kita ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Arina, Afan, Bapak sekalian, Ustadz Ustadzah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pencerahannya di kali ini. Dan baik Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah Allah senantiasa bersama kita untuk menguatkan mental kita. Tapi sebelumnya kita lihat tayangan berikut ini. Mungkin Bapak Ibu dapat berpartisipasi untuk berkontribusi dengan program-program yang berada di Lazisco. Silakan. جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب أمتي يقولها لنا يوم القيامة أمتي يقولها شفاعة أنا لها Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang bisa berpartisipasi, berkontribusi untuk program-program Lazisco. Dan mari sama-sama kita awetkan momen kebersamaan kita di webinar kali ini. Silahkan boleh minta izin sebentar untuk on cam biar diabadikan oleh tim dari Lazisco supaya insya Allah nih ya mereka sudah mencatat kita semuanya dan mudah-mudahan nanti kita ketemu di surga. Kita saling menarik satu sama lain karena kita sama-sama berada di majelis taklim, majelis ilmu yang insya Allah bisa menguatkan mental kita. Baik, dan teman-teman juga bisa mengikuti ngobrol parenting Islam bersama dengan Pak Cahyadi ya. Ya, oke. Baik, sudah siap panitia? Oke, silakan di on cam dulu semuanya. Terima kasih. Jangan lupa berikan senyum. Mari kita bersedekah di sore hari ini dengan memberikan senyum yang terindah untuk semua yang ada di depan layar kaca ya. Iya. Baik, silakan untuk tim panitia. Sudah? Ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik ya. Dan pastikan juga sudah ikut sudah presensi karena nanti akan masuk ke grup melalui WA karena semua materi dan juga link untuk hari ini akan dibagikan melalui grup WA. Jadi teman-teman semuanya dari Lazisco, terima kasih banyak untuk Direktur Lazisco juga, Bapak Ustadz Sigit Prasetyo, kemudian seluruh jajarannya, dan juga tim panitia yang luar biasa sudah menghadirkan Ibu Purba untuk memberikan pencerahan terkait dengan kesehatan mental kita semuanya. Mari kita istiqomah, karena sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Allah memang tidak menjanjikan hidup kita selalu mudah, tetapi 2 kali Allah berjanji bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Saya Rina Kusulita, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Oke.